Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemuda yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Jenny dari GKO Taman Cikunir Indah. Pagi ini mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan panduan yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Oleh sebab itu, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Saat ini kami datang untuk merenungkan firman-Mu dan kami berdoa agar Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini adalah menyalibkan daging dan dipimpin oleh Roh. Firman Tuhan terambil dari Galatia 5 ayat 24 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Untuk merenungkan firman Tuhan, kita dibantu dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Galatia 5 ayat 24, apa bukti nyata bahwa seseorang benar-benar milik Kristus Yesus? Bukti nyata bahwa seseorang benar-benar milik Kristus Yesus adalah ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang kedua, apa bedanya antara hidup oleh Roh dan dipimpin Roh? Hidup oleh Roh ini menunjuk pada posisi atau identitas orang percaya. Mereka sudah lahir baru, telah diselamatkan, dan memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka. Sedangkan hidup dipimpin oleh Roh berarti seseorang menyerahkan hidupnya untuk diarahkan dan dikendalikan oleh Roh Kudus setiap hari. Setiap orang percaya yang mengaku milik Kristus Yesus tidak hanya diselamatkan, tetapi juga dipanggil untuk menyalibkan daging, yaitu keinginan dosa, kepentingan diri sendiri, hawa nafsu, dan dorongan untuk hidup menurut kehendak sendiri. Menyalibkan berarti menolak, mematikan, dan menjauhi gaya hidup lama yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini bukan hanya perubahan dari luar saja, tetapi pertobatan yang dimulai dari dalam hati. Namun tidak cukup hanya berhenti dari dosa. Paulus menegaskan bahwa kalau kita hidup oleh Roh, kita juga harus dipimpin oleh Roh. Artinya hidup dalam ketaatan, mendengarkan suara Roh Kudus, dan menaatinya dalam keputusan setiap hari. Misalnya, seseorang yang dulu adalah seorang pemarah, suka menyimpan dendam. Setelah percaya kepada Yesus, ia sadar bahwa kemarahan adalah bagian dari kedagingan. Ia mulai menyalibkan daging, yaitu menahan diri saat emosi muncul, belajar mengampuni, dan memilih merespon dengan kasih dan pengendalian diri. Namun ia juga tidak berhenti di situ. Ia mulai berdoa setiap pagi, membaca firman Tuhan, dan membiarkan Roh Kudus membentuk karakternya. Ia mulai belajar untuk berkata-kata dengan lemah lembut, belajar mendengarkan orang lain, dan menjadi pembawa damai. Inilah hidup yang menyalibkan daging dan dipimpin oleh Roh. Saudaraku, hidup sebagai milik Kristus bukan sekedar status rohani, tetapi nyata dalam tindakan setiap hari. Mari hari ini kita periksa hati kita. Apakah ada bagian dalam diri kita yang masih harus disalibkan? Dan apakah kita sudah sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus memimpin kita? Berdasarkan firman Tuhan hari ini, maka ada yang harus kita lakukan,
Yang pertama, menyalibkan daging. Kita harus secara sadar menolak keinginan dosa dan meninggalkan kebiasaan lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini berarti melawan amarah, kesombongan, iri hati, hawa nafsu, sifat mementingkan diri sendiri, dan semua bentuk kedagingan yang merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama. Yang kedua, kita mesti memberi diri dipimpin Roh Kudus. Kita diajak untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap aspek hidup, mulai dari sikap hati, keputusan besar sampai hal kecil sehari-hari. Tunduk pada Roh, yaitu membiarkan Tuhan memimpin langkah kita dan bukan menuruti kehendak kita sendiri. Jika Roh Kudus telah memberi kita hidup baru, biarlah Ia juga yang memimpin setiap langkah kita, sehingga keputusan dan setiap relasi yang kita bangun sepenuhnya mencerminkan kemuliaan Kristus. Amin. Bagikanlah firman Tuhan hari ini kepada sesama, agar semakin banyak orang yang belajar menyalibkan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup sebagai milik Kristus. Ajari kami untuk dengan sungguh-sungguh menyalibkan kedagingan kami. Tolong kami untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah setiap langkah kami diarahkan oleh kasih dan kebenaran dan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Pimpinlah kami agar hidup kami menjadi kesaksian bagi orang lain. Kami serahkan hari ini dan segala aktivitas yang akan kami lakukan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.